Medan listrik adalah area di sekitar benda bermuatan yang masih terpengaruh oleh gaya kolom dari muatan tersebut. Jadi untuk menganalogikannya, kita anggaplah memiliki sebuah magnet ya. Anggap aja magnet dengan kutub utara dan selatan. Misalkan kita punya sebuah peniti atau logam, kita dekatkan, terus jauhkan, jauhkan, dan jauhkan. Nanti gaya tarik magnetnya itu akan semakin mengecil sampai dia tidak terpengaruh. Nah, area yang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh tarikan gaya magnet itu disebut medan magnet. Konsepnya juga sama. Jadi kalau medan listrik itu artinya area yang ada di sekitar sebuah benda yang bermuatan listrik yang masih terpengaruh oleh gaya tarik listrik atau gaya kolom. Itu yang disebut medan listrik. Nah, medan listrik ini didefinisikan sebagai gaya kolom tiap satuan muatan uji atau Ki. Medan listrik ini merupakan besaran vektor ya. Besaran vektor artinya arah sangat diperhatikan. Dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah nanti diperhatikan. Kalau dia membentuk sudut nanti juga berarti menggunakan aturan vektor gitu ya. Nah, misalkan ada muatan Q, terus ada titik yang mau diuji yang terpisah atau yang berjarak R dari muatan uji. Nah, titik tersebut anggaplah dia adalah titik P. Nah, titik P ini nanti akan terpengaruh oleh medan listrik, ya entah itu tarikan atau dorongan. Kalau dia positif, maka seolah-olah mendorong. Kalau negatif, seolah-olah menarik, gitu ya. Nah, selanjutnya, rumusnya E tadi kan F per Q atau gaya per muatan. Berarti F per Q, F-nya itu K kali Q kali Q per R kuadrat, dibagi dengan Q. Maka Q-nya dicoret 1, maka nanti rumus untuk E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik, satuannya N per C, F adalah gaya kolom N, K adalah konstanta dielektrik, nilainya wajib dihafal 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan penguji, dan R adalah jarak ke muatan yang diuji atau ke titik yang diuji atau titik P kalau dalam hal ini. Nah, arah garis gaya listrik itu ada dua jenis ya kan, muatan ada dua ya, positif sama negatif. Kalau dia positif seolah-olah dia medan listriknya atau gaya listriknya itu keluar atau mendorong gitu ya. Sedangkan kalau negatif itu seolah-olah menarik ya ke dalam atau menarik gitu. Dua buah muatan listrik Q1 minus 3 mikrokolom, Q2 plus 2 mikrokolom berada di udara yang terpisah dengan jarak 30 cm. Besar medan listrik di suatu titik X yang berada tepat di tengah-tengah di tengah-tengah kedua muatan tersebut adalah, kita tulis dulu, Q1-nya itu negatif ya. Jadi Q1-nya itu sama dengan negatif 3 mikrokolom, Q2-nya itu positif, Q2-nya itu positif 2 mikrokolom, terpisah sejauh 30 cm. Yang diminta adalah tepat di tengah-tengah, anggap aja ini titik X, dia terpisahnya berarti di sini 15 cm, di sini juga 15 cm, gitu ya. Nah, perhatikan titik X itu terpengaruh oleh Q1 itu seolah-olah ditarik karena Q1-nya negatif. Berarti nanti ke sini ini nanti ada E1 gitu. Sedangkan oleh Q2 itu dia seolah-olah didorong. Nah, seolah-olah didorong maka dia di sini adalah E2. Gitu ya. Nah, langkah yang pertama itu kita mencari E1-nya dulu. E1 sama dengan K dikalikan Q1 per R1 kuadrat. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya itu kan 3. Min 3, minnya nggak usah ditulis. Min itu hanya menandakan jenis muatannya. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 6. Ingat, kalau 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kalau cm ya, jadi 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Jadi untuk R-nya nanti dibagi dengan 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sama dengan kita tulis gini aja, 9 kali 3 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 15 kali 15 dikali 10 pangkat minus 4. Ini bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 5, dapat 5. Ini nanti
3. Gini ya. Maka sama dengan berapa? 3 dikali 10 pangkat 7 dibagi dengan 25. Gitu ya. Jadi 3 dibagi 25 itu 3 dibagi 25 itu sama dengan 0,12 kali 10 pangkat 7. Atau boleh ditulis 1,2 kali 10 pangkat 7. Satuannya N per C. Selanjutnya, yang kedua itu kita mencari E2. Konsepnya sama, K kali Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka berapa? Tulis saja 9 kali 2 kali 10 pangkat 3 dibagi 15 kali 15 kali 10 pangkat min 4. Coret 3, 5, coret dapat 1, ini 5. Oke, maka hasilnya sama dengan 2/25 dikali 10 pangkat 7. Karena 10 pangkat min 4-nya naik. Oke, jadi 2 dibagi 25 itu sama dengan 0,08. 0,08 kali 10 pangkat 7 atau 0,8. Sorry, ini 10 pangkat 6 tadi ya. Kebalik, oke. 0,8 dikali 10 pangkat 6 satuannya N per C. Nah, untuk yang ketiga kita mencari E totalnya di X itu tinggal ditambahin karena dia searah. Jadi E1 ditambah E2 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 ditambah 0,8 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 satuannya N per C. Gitu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bola konduktor bermasa 3 gram digantung pada seutas tali ringan sepanjang 20 cm. Bola dipengaruhi oleh medan listrik sebesar 1 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom, searah dengan sumbu X positif ke kanan ya, sesuai gambar ya. Akibatnya bola membentuk sudut 30 derajat dari kedudukan awal. Yang awalnya harusnya di bawah, yang awalnya harusnya di sini nih. Karena ada medan listrik, dia akan menyimpang sejauh 30 cm. Sejauh 30 derajat. Yang ditanyakan adalah tegangan tali dan besar muatan bola tersebut berapa. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. M-nya itu sama dengan 3 gram atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Selanjutnya, L-nya atau panjang talinya itu 20 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan nilai E-nya sama dengan 10 pangkat 3 N per C gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ada soal seperti ini ya, jadi setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki yang namanya gaya berat. Ini adalah W, ya. Nah, nanti dia tegangan talinya akan ke sini nih. Nah, lalu dia akan menyimpang ke sini karena adanya gaya kolom atau F kolom. Nah, ini nanti kita anggap yang miring ini adalah tegangan talinya. Sudut 30 derajat itu sama dengan sudut yang di sini. Ini 30 derajat, gitu ya. Nah, coba perhatikan. Kita harus cari tuh hubungan antara FC dengan E. Nah, gini, kita analisis dulu dari rumusnya. Bahwa kita punya rumus F itu sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sedangkan E itu sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi hubungan antara kedua ini, nilai F itu bisa dicari dengan E dikalikan dengan Q, gitu ya. Oke, jadi persamaan itu nanti yang akan kita pakai. Nah, yang pertama, selanjutnya kita buat seolah-olah segitiganya gini nih. Gini. Oke, atas F, bawah ini juga pasti F. Kiri W, kanan ini juga W. Kita ambil salah satu segitiganya aja. Ini 30 derajat, ini W-nya, yang miring itu tegangan tali, dan yang bawah itu sebagai F-nya. Nah, posisi F ini ada di depan sudut. Posisi W ini ada di samping sudut. Nah, sedangkan posisi T ini sebagai posisi miringnya, sisi miringnya gitu. Oke?
Nah, yang pertama, kita mencari tegangan tali atau T. Posisi tegangan tali itu ada di miringnya, sedangkan yang kita punya itu adalah W. Berarti kita pakai persamaan cos. Cos theta atau cos 30 derajat itu sama dengan W per T atau samping bagi miring, cos sami. Nah, maka T dikalikan dengan cos 30 derajat sama dengan W-nya kita ganti M kali G. Jadi T dikalikan cos 30 derajat itu akar 3 per 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10. Oke, lanjut. Maka nilai T-nya sama dengan, kita pindah ruas ya, jadinya 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan akar 3. Kita rasionalkan menyebutnya kali akar 3 per akar 3, maka nilai T-nya sama dengan 6 akar 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 3, coret, dapat 2, maka nilai T-nya sama dengan 2 akar 3 dikali 10 pangkat min 2, satuannya Newton. Itu untuk tegangan talinya. Selanjutnya yang B, kita mencari besar muatannya. Besar muatannya berarti ada hubungannya dengan F. Oh, kalau ada hubungannya F berarti yang di depan. Kita udah punya depan, punya samping, berarti pakai tan aja. Tan 30 derajat, tan itu sama dengan desa atau depan bagi samping. Depannya itu F, sampingnya itu W. Nah, maka W tan theta, W tan 30 derajat sama dengan F. W-nya kita ganti menjadi M kali G dikalikan dengan tan theta sama dengan F-nya kita ambil yang rumus ini. Jadi E dikalikan dengan Q. Kita masukkan angkanya. 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 kali tan theta itu adalah akar 3 per 3 sama dengan E-nya itu 10 pangkat 3 dikali Q-nya itu yang kita cari. 3-nya dicoret, maka nanti jadinya akar 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat 3 sama dengan Q. Maka nilai Q-nya sama dengan akar 3 kali 10 pangkat minus 5, satuannya itu kolom gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita analisis dulu ya, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja, lalu pakai persamaan atau perbandingan sudut sin kostan aja udah cukup. Oke. Pada titik-titik sudut B dan D pada sebuah persegi ABCD diletakkan sebuah partikel bermuatan plus Q. Agar kuat medan listrik di titik A sama dengan 0, maka tentukan jenis dan besar muatan di titik C. Oke, kita tulis dulu, kita gambar dulu persegi. Anggap dia itu sisi-sisinya R, gini ya. Jadi R semua. Nah, penulisannya itu gini. Ini adalah titik A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, di titik B itu ada muatan plus Q, dan di titik D juga ada muatan plus Q. Yang ditanya itu adalah medan listrik di titik A, berarti fokus kita ke titik A, agar titik A ini tidak kemana-mana, tidak terpengaruh oleh medan listrik. Nah, maka nanti di titik C itu harus diletakkan muatannya jenisnya apa dan besarnya berapa. Oke, yang pertama, titik A itu dipengaruhi oleh muatan B, dia seolah-olah mendorong ya. Kalau dia positif, E-nya itu seolah-olah mendorong. Jadi di sini anggap aja adalah EB. Yang ke bawah ke sini nanti adalah ED karena D juga positif. Lalu dari kedua ini nanti membentuk Pitagoras ke sini, anggaplah ini adalah EBD, oke? Jadi yang pertama, kita mencari EB dulu. EB rumusnya K kali Q per R kuadrat. Nah, jadi sama dengan ini K kali QB per RB kuadrat. Jadi ya kita tulis K kali Q per R kuadrat. Biarkan, anggaplah ini menjadi nanti X gitu aja. Selanjutnya yang kedua, kita mencari ED. Nah, nilainya ED itu sama dengan K kali QD dibagi dengan RD kuadrat. Sama ya, K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Berarti ini kita anggap juga sebagai X. Nah, yang ketiga, kalau kita mencari EBD berarti
pakai Pythagoras. EBD sama dengan akar dari EB kuadrat ditambah dengan ED kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat tambah X kuadrat. Berarti sama dengan X akar 2 atau kalau kita tulis jadinya K kali Q per R kuadrat akar 2. Gini ya penulisannya. Nah, selanjutnya agar titik A ini tidak terpengaruh oleh medan listrik, maka titik C itu seolah-olah harus menarik. Kalau menarik berarti muatan di titik C ini wajib negatif agar nanti ada EC yang arahnya ke sini nih. Nah, ini kita anggap adalah EC. Dengan jarak antara titik A dan titik C itu adalah Pythagorasnya, jadi RC-nya sama dengan akar dari R kuadrat tambah R kuadrat. Berarti sama dengan akar R akar 2. Gini ya, jadi di sini R akar 2. Nah, agar dia tidak terpengaruh, artinya EC harus sama dengan EBD. Jadi yang keempat, kita sama dengankan. EC sama dengan EBD. Berarti K kali QC per RC kuadrat sama dengan EBD-nya di atas K kali Q per R kuadrat akar 2. K-nya coret, lalu QC-nya yang kita cari, RC-nya itu R akar 2 dikuadratkan sama dengan Q per R kuadrat dikalikan dengan akar 2. Kita lanjutkan di sini, jadi Q per 2R kuadrat sama dengan Q per R kuadrat akar 2. Ini kita coret ya, ini QC ya. Coret, maka kita pindah silang jadinya QC sama dengan 2 akar 2 Q. Nah, karena dia negatif berarti kita tulis lagi QC-nya sama dengan negatif 2 akar 2 Q. Gitu ya. Jadi, nilai dari QC itu harus negatif dan besarnya adalah 2 akar 2 Q.